Pemuda berbaju biru ini bernama Martin Bryan. Dia ditangkap polisi setelah melakukan pembantaian tersadis yang pernah tercatat dalam sejarah Australia. Di ruang interogasi, sikapnya santai, rileks, cuek, tanpa beban, seperti seorang surfer saat menikmati matahari, laut, dan ombak. Sewaktu polisi menunjukkan foto-foto korban pembantaian, Martin tersenyum-senyum dan bilang, "Aku tidak melakukannya." Sifat cuek dan enggak pedulian ini memang sudah jadi trademark Martin sejak kecil. Hidupnya ruwet dan penuh tragedi. Ceritanya berawal seperti ini. Hobart, ibu kota Pulau Tasmania, Australia, merupakan tempat kelahiran Martin Bryan. Martin adalah bayi yang sempurna secara fisik. Badannya sehat, sepasang matanya biru cemerlang, rambutnya pirang dan ikal. Martin adalah anak sulung pasangan Maurice dan Carlin Bryan. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Lindy. Keluarga Bryan bahagia dan berkecukupan. Sejak bayi, Martin berbeda dengan bayi-bayi lainnya. Kalau bayi lain suka dipeluk dan disusui ibunya, Martin menolak semua itu. Carlin, si ibu, seringkali kebingungan karena bayinya selalu menolak dipeluk dan menolak disusui. Memasuki usia 16 bulan, Martin tumbuh jadi anak yang lincah. Dia sudah bisa berjalan, berlari, dan memanjat. Perkembangan motorik kasarnya baik sekali. Meski perkembangan motorik kasarnya baik, keterampilan motorik halus Martin lambat berkembang. Dia kesulitan memegang pensil, gunting, atau menggunakan sendok dan garpu. Martin juga mengalami keterlambatan bicara. Makin bertambah usia Martin, orang tuanya juga makin kewalahan. Martin sangat aktif dan gak bisa diam. Sebentar aja gak diawasi, Martin tiba-tiba sudah nongkrong di atas kandang ayam tetangga atau menelan paku. Waktu usia Martin 3 tahun, orang tuanya merasa ada yang benar-benar gak beres di diri anaknya itu. Tapi sayangnya mereka gak membawa Martin konsultasi ke psikolog atau psikiater. Begitu Martin masuk SD, kekhawatiran orang tuanya semakin terbukti. Martin kesulitan mengikuti pelajaran. Dia ditemukan menyiksa hewan dan mengganggu murid-murid lebih kecil. Kelakuannya aneh dan menjengkelkan. Misalnya, dia selalu berjalan sambil mengerutkan mata dan wajahnya seperti silau melihat sesuatu. Dia juga sering tanpa alasan tiba-tiba menerjang murid-murid lain dari balik pohon. Semua murid jengkel padanya. Nggak ada yang mau berteman dengannya. Akibatnya, Martin mulai tersingkir, kemana-mana selalu sendirian tanpa teman. Di usia Martin yang ke-14, Maurice, sang ayah, menghadiahinya senapan angin. Ini adalah awal perkenalan Martin dengan senjata yang di kemudian hari terbukti berdampak fatal. Senapan angin itu jadi mainan favorit Martin. Dia membawanya kemana-mana. Kadang dia sembunyi di balik semak-semak, lalu menembak mobil-mobil yang lewat di jalan raya. Pernah juga dia menembak seekor burung nuri. Begitu burung itu jatuh ke tanah, Martin kembali menembak kepalanya berkali-kali hingga hancur. Di sini Martin mulai menunjukkan sifat sadisnya. Waktu itu Greg, temannya satu-satunya, akhirnya memutuskan pertemanan mereka selamanya karena Martin menodongkan senapan angin ke kepalanya. Saat SMA, Martin masuk sekolah khusus untuk murid-murid yang punya masalah perilaku. Tapi tidak ada kemajuan berarti, Martin tetap nggak bisa membaca dan menulis. Pada tahun 1983 di usia 16 tahun, Martin berhenti sekolah karena nggak bisa ngikutin pelajaran lagi. Kemudian pada Februari 1984, orang tuanya, Maurice dan Carlin, membawanya ke psikiater Dr. Eric Cunningham Dax. Tujuan mereka membawa Martin ke psikiater untuk memastikan apakah Martin berhak mendapatkan dana bantuan pemerintah yang disebut disability pension atau pensiun disabilitas. Setelah beberapa kali konsultasi, Dr. Eric menyimpulkan Martin memang bermasalah. Dia nggak bisa berkonsentrasi setiap kali diajak bicara. Menurut Dr. Eric, nantinya Martin akan kesulitan punya pekerjaan karena dia bisa mengganggu orang lain dengan kelakuannya. Dokter itu juga mengatakan kemungkinan Martin menderita gangguan jiwa skizofrenia. Menurut dokter, selama ini Martin bisa terhindar melakukan hal-hal buruk karena ayahnya selalu mengawasinya. Dr. Eric pun kemudian menyetujui pengajuan Martin mendapatkan pensiun disabilitas setiap bulannya dari pemerintah.
3 tahun berikutnya, kehidupan Martin berjalan lancar karena Maurice, ayahnya, terus-menerus mengawasinya. Semakin dewasa, secara fisik orang-orang bilang Martin makin ganteng, senyumnya oke, badannya atletis, rambutnya yang pirang tergerai sampai bahu, pembawaannya bebas dan cuek. Apalagi kalau dia jalan dengan menenteng papan surfing dan berseluncur di ombak di pantai Tasmania, orang-orang suka melihatnya. Martin memang suka surfing, pantai jadi tempat tongkrongan sehari-harinya. Sekilas dia terlihat seperti surfer boy lainnya, tapi begitu orang mulai bicara dan mengenalnya, orang akan mundur pelan-pelan dan gak mau berurusan lagi dengannya, apalagi jadi temannya. Semua yang ditunjukkan Martin aneh dan kacau. Omongannya ngawur, gak nyambung, sikapnya juga gak menentu, bikin orang takut dan gak nyaman. Barulah kemudian di awal tahun 87 saat Martin berusia sekitar 19 tahun, dia mendapatkan seorang sahabat yang selama ini dicari-carinya. Sahabatnya itu seorang wanita berusia 54 tahun, namanya Helen Harvey. Helen Harvey wanita kaya, pewaris Tattersall's, sebuah perusahaan lotre Australia. Ayahnya sudah lama meninggal dan dia tinggal dengan Hilza, ibunya yang sakit-sakitan di sebuah rumah tua yang tidak terawat. Awalnya Helen kenal Martin karena pemuda itu menawarkan jasa potong rumput padanya. Setelah itu Helen menggajinya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya seperti memberi makan 40 ekor kucingnya yang tinggal di garasi dan memberi makan 14 ekor anjingnya yang tinggal di lantai bawah rumah, sementara Helen dan ibunya tinggal di lantai atas. Meski kaya, Helen dan ibunya tidak merawat diri. Helen bertubuh gemuk, giginya ompong, badannya bau karena jarang mandi. Helen dan ibunya jarang bergaul dengan penduduk sekitar, tapi orang-orang maklum, mereka menganggap Helen dan ibunya orang kaya nyentrik. Martin suka dengan Helen karena Helen mengerti dirinya dan gak pernah menghakiminya. Mungkin karena mereka sama-sama nyentrik, sering bersikap aneh, dan gak punya teman, maka terbentuk saling pengertian di antara keduanya. Mereka sering jalan-jalan dengan mobil Helen, shopping, dan makan di restoran mahal. Uang tentu saja bukan masalah karena Helen punya harta warisan melimpah. Sementara persahabatan Martin dan Helen makin erat, kondisi rumah dan Hilza, ibu Helen, makin enggak terurus. Rumah kotor dan berantakan, penuh hewan peliharaan, di dapur piring-piring kotor menumpuk hingga berjamur, remah makanan di mana-mana, lantai rumah berdebu, tidak pernah dibersihkan. Tetangga yang khawatir melihat kondisi rumah itu melapor pada petugas. Petugas kota lalu datang memeriksa dan memindahkan Hilza, ibu Helen yang berusia 79 tahun. Petugas memerintahkan agar rumah dibersihkan supaya layak huni. Nggak lama kemudian, Hilza meninggal dunia di rumah perawatan. Sepeninggal ibunya, Helen hanya tinggal dengan sahabatnya Martin di rumah yang sudah dibersihkan itu. Setiap hari keduanya menghamburkan uang, shopping, makan di restoran, gonta-ganti mobil baru. Tapi meskipun Martin punya Helen sebagai sahabat, moodnya semakin down. Ayahnya Maurice khawatir semakin lama Martin bisa makin berbahaya. Selama ini dia selalu menjaga dan mengawasi Martin, mencegah agar anaknya itu nggak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya dan orang lain. Khawatir dengan masa depan Martin nantinya, ayahnya lalu membuat surat wasiat dan mewariskan $250.000 kepada Martin agar nantinya hidup anaknya itu tidak terlantar sepeninggal dirinya. Mungkin ayah Martin juga memberitahu Helen soal wasiat ini karena beberapa minggu kemudian Helen menyiapkan surat wasiat yang menunjuk Martin sebagai ahli waris seluruh kekayaannya, termasuk rumah, tanah pertanian, dan income-nya dari perusahaan Tattersall's. Guys, mendadak Martin Bryan jadi calon milioner. Mestinya Martin bahagia, masa depannya sudah terjamin. Tapi sebaliknya, masa depan Martin terlihat semakin gelap, terlebih setelah dia mengalami 2 tragedi berikut ini. Tahun 91, Martin dan Helen memutuskan pindah ke sebuah properti dengan lahan seluas 29 hektar di Cupping, sebuah desa yang terletak di antara Hobart dan Port Arthur. Properti ini mereka namakan Taurusville. Di sini mereka bisa lebih leluasa memelihara hewan, nggak seperti di rumah sebelumnya. Di desa ini, Martin nggak bisa juga mendapatkan teman. Tetangga nggak suka padanya. Mereka selalu menghindar setiap melihat pemuda itu.
Sikap Martin gak bisa ditebak, kadang baik tapi tiba-tiba meledak, temperamennya naik turun. Martin pernah menembaki turis yang sedang membeli apel di desa itu dengan senapan anginnya. Malam-malam dia sering mengitari propertinya dengan gerakan-gerakan mencurigakan dan mengganggu anjing-anjing tetangga dengan senapan angin yang selalu dibawanya kemana-mana. Pakaian Martin juga semakin nyentrik, kemana-mana dia pakai jas berburu lengkap dengan dasi. Orang-orang desa melihatnya sambil geleng-geleng kepala. 20 Oktober 92, hari itu Martin dan Helen pergi shopping dengan mobil milik Helen bersama 3 anjing mereka. Seperti biasa, Helen yang menyetir karena Martin gak punya SIM. Meski saat itu usia Martin sudah 25 tahun, dia gak pernah coba ngambil SIM karena takut gagal saat mengikuti tes. Sekitar pukul 5 sore mereka pulang ke rumah, tiba-tiba Helen yang sedang memegang setir kehilangan kendali. Mobil mereka menabrak mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Leher Helen patah, dia mati seketika bersama 2 anjingnya. Menurut Martin, Helen kehilangan kendali karena dia terganggu dengan anjing-anjingnya yang berkelahi di jok belakang. Sementara itu Martin dan seekor anjing lainnya selamat, tapi Martin mengalami cedera leher yang cukup parah. Dia dirawat di rumah sakit selama 7 bulan. Ini adalah tragedi pertama yang dialami Martin. Dia kehilangan Helen, sahabat terbaiknya. Setelah sembuh, Martin mulai mencari teman lagi. Kali ini dia mencoba berteman dengan anak-anak kecil, tapi semua anak-anak menolaknya. Mereka takut pada Martin yang mereka anggap aneh. Sementara itu, sepertinya kematian Helen berdampak buruk terhadap Morris. Mungkin Morris sedih karena anaknya kehilangan sahabat terbaiknya. Morris kemudian berobat ke dokter dan mengeluh cemas, sedih, dan depresi. Dokter memberikannya obat antidepresi. 10 bulan setelah Helen meninggal, tepatnya Jumat 13 Agustus 93, Morris pamit pada istrinya Carlin untuk pergi ke desa Copping untuk melihat properti Helen yang sudah diwariskan ke Martin. Sejak kematian Helen, Morris yang turun tangan mengurus properti itu. Tapi sebenarnya Morris datang ke properti itu untuk menghabisi hidupnya sendiri. Dia menelan 18 butir pil penenang, lalu mengikat dirinya dengan pemberat dan menceburkan diri ke dalam saluran air sedalam 3 meter yang berada tidak jauh dari properti itu. Morris mati dan jasadnya baru ditemukan 2 hari kemudian setelah dilakukan pencarian menyeluruh. Orang tidak menyangka mayat Morris ada di dalam saluran air. Ini adalah tragedi kedua bagi Martin dan merupakan tragedi terbesar yang kemudian mendorongnya melakukan suatu tindakan brutal yang tidak terbayangkan. Sepeninggal Helen dan ayahnya, Martin makin kesepian. Untuk mengusir rasa sepi ini, Martin mulai melakukan perjalanan ke tempat-tempat lain di dalam dan luar negeri dari tahun 93 sampai akhir 95. Uang gak masalah karena sekarang dia sudah jadi milioner karena warisan dari mendiang Helen dan ayahnya. Martin berkunjung ke New Zealand, ke beberapa negara Asia seperti Singapura dan Jepang, juga ke Eropa dan Amerika Serikat. Yang paling disukai Martin sebenarnya bukan berwisata ke negara-negara itu, melainkan saat berjam-jam berada di pesawat, dia bisa ngobrol dan berteman dengan penumpang lain yang karena sama-sama berada di pesawat selama berjam-jam, nggak bisa menghindarinya dan terpaksa meladeni obrolan Martin demi sopan santun. Tahun 95, Martin sering ingin bunuh diri. Dia merasa semakin banyak orang yang menentang dan menjauhinya. Saat dia mencoba bersahabat, orang-orang langsung menyingkir. Ibunya, Carlin, gak sanggup menghadapinya. Selama ini memang cuma ayahnya yang bisa mengendalikan dan menenangkan Martin. Martin mulai membeli dan mengoleksi senjata api, benda favoritnya yang dikenalnya pertama kali lewat senapan angin hadiah dari ayahnya. Meski Martin sekarang punya pacar bernama Petra Wilmot, pikirannya tetap galau dan kacau. Hal ini bikin Martin makin sering menenggak alkohol. Martin makin muak dengan semua orang. Mereka nggak peduli dengannya. Mereka menganggap dirinya nggak berarti, nggak layak dijadikan teman. Selama 12 minggu Martin sudah memikirkan cara untuk melakukan aksinya. Kepada seorang tetangga dia berkata, "Aku akan melakukan sesuatu yang membuat orang mengingatku."
Martin melingkari tanggal di kalender 28 April 1996 dan ini akan jadi tanggal paling berdarah dalam sejarah kriminal Australia. Pada tanggal itu, nggak seperti biasanya, Martin bangun jam 6 pagi. Begitu pacarnya Petra berangkat mengunjungi orang tuanya, Martin pun keluar rumah pukul 9.47 pagi. Dia membawa tas besar warna biru berisi 3 senjata api. Tanpa SIM, Martin menyetir mobil Volvo kuning miliknya dan mampir di penginapan Bed and Breakfast Seascape milik pasangan David dan Sally Martin kenalannya. Martin benci dan dendam pada pasangan ini. Bed and Breakfast ini seharusnya jadi milik ayahnya Morris. Tadinya Morris berusaha membeli properti tersebut tapi gagal karena sudah dibeli David dan Sally. Menurut Morris, pasangan David dan Sally membelinya dengan cara-cara licik. Martin yakin hal inilah antara lain yang bikin ayahnya selama ini depresi sehingga bunuh diri. Martin masuk ke bangunan itu, menikam David, lalu menembak David dan Sally hingga mati. Kemudian dia mengunci penginapan dan membawa kuncinya dan melanjutkan perjalanan ke Port Arthur, sebuah kota kecil bersejarah di Tasmania. Sekitar pukul 1.10 siang, Martin masuk ke kawasan situs bersejarah Port Arthur. Dia membayar tiket masuk lalu mengarahkan mobilnya ke sebuah kafe bernama Broad Arrow. Sambil menenteng tas besar berisi senjata api, Martin masuk ke kafe dan makan. Setelah makan, dia mengeluarkan senjata semi-otomatis dan mulai menembaki orang-orang yang ada di kafe. Dalam 15 detik, dia menembak sebanyak 17 kali dan membunuh 12 orang dan melukai 10 orang. Martin belum selesai. Dia kemudian berjalan ke gift shop, menembak 12 kali, membunuh 8 orang lagi dan melukai 2 orang. Lalu Martin keluar dan melanjutkan aksi brutalnya di parkiran mobil, menembak orang-orang hingga 4 mati dan 6 luka-luka. Orang-orang panik dan berlarian berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Martin kemudian kembali naik mobil dan menyetir. Di depannya, dia melihat seorang wanita dan 2 anaknya berlari berusaha menyelamatkan diri. Martin memperlambat mobil. Wanita itu bernama Nanette dan 2 anaknya Madeline dan Alana. Nanette mendekati mobil Martin sambil menggendong Madeline. Nanette pikir mobil itu ingin memberi tumpangan pada mereka untuk menyelamatkan diri. Nanette nggak tahu dia sedang mendekati si pembunuh. Tiba-tiba Martin keluar dari mobil dengan senjatanya lalu menyuruh Nanette berlutut. Nanette berkata, "Kumohon, jangan sakiti anak-anakku." Saat itu juga Martin menembak Nanette tepat di pelipis. Nanette mati seketika. Selanjutnya Martin berturut-turut menembak Madeline di bahu dan dada hingga bocah itu mati. Alana yang ketakutan lari ke balik pohon. Martin menembaknya 2 kali tapi meleset. Dia lalu berjalan mendekati Alana yang bersembunyi di balik pohon, menodongkan senjata ke leher anak itu dan menembaknya hingga mati. Martin kembali ke mobil dan mulai menyetir. Di kejauhan dia melihat sebuah mobil BMW warna emas. Dia blok mobil itu. Martin keluar dari mobilnya dan menembak 4 orang yang ada dalam BMW dan menyeret jasad mereka keluar dari mobil. Martin meninggalkan Volvo-nya begitu saja dan membawa kabur BMW itu. Martin kemudian menuju ke sebuah bengkel dan saat melihat sebuah mobil Toyota Corolla putih, dia langsung blok mobil itu. Glenn Pierce dan pacarnya Zoe Hall ada di dalam mobil. Martin menodongkan senjata ke arah Glenn dan menyuruh pria itu masuk ke bagasi mobil BMW dan menguncinya di sana, lalu dia menembak mati Zoe Hall. Sekarang tujuan Martin kembali ke penginapan Bed and Breakfast Seascape milik David dan Sally. Dia mengemudikan BMW dengan Glenn berada di dalam bagasi sebagai sandera. Martin tiba di sana sekitar pukul 2 siang. Dia membakar mobil BMW curiannya. Polisi yang sudah mendapat laporan pembantaian yang dilakukan Martin mengepung Seascape Bed and Breakfast. Mereka minta Martin keluar dan menyerahkan diri, tapi Martin menolak. Negosiasi dilakukan lewat telepon. Martin minta helikopter tentara untuk mengantarnya ke bandara. Negosiasi kemudian terhenti, komunikasi putus karena baterai telepon Martin habis. Martin tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah.
Aparat terus bersiaga di sekeliling Seascape. Keesokan pagi 29 April 96, tampak asap mengepul dari bangunan bed and breakfast Seascape. Martin telah membakar properti itu, tapi sepertinya dia sendiri terjebak oleh kobaran api dan akhirnya lari keluar dengan luka bakar di punggung dan pantat. Polisi segera menangkapnya. Dia mendapat perawatan di rumah sakit dengan pengawalan ketat. Di dalam bangunan bed and breakfast itu, polisi menemukan 3 jasad, yaitu David, Sally, dan Glenn Pierce. Glenn ditembak Martin sebelum dia membakar tempat itu. Total korban pembantaian Martin 35 orang tewas, sedangkan 23 lainnya luka-luka. Saat diinterogasi polisi, Martin bersikap santai dan menyangkal dia adalah pembantai. Dia hanya mengakui membunuh 2 orang pemilik mobil Toyota, yaitu Glenn Pierce dan pacarnya Zoe Hall. Dalam interogasi ini terlihat betapa santainya Martin. How did this guy get in the boot? I put him in the boot because I had the gun. Which gun did you have? I had the Mr. Warren hold it up. AR-15. See, if people didn't do these unfortunate things, you guys wouldn't have a job. Sidang pembantaian Port Arthur yang dilakukan Martin dimulai 7 November 96. Martin awalnya menyatakan diri tidak bersalah, tapi kemudian pengacaranya meyakinkannya agar menyatakan diri bersalah terhadap semua dakwaan. Sidang berjalan cepat, 2 minggu kemudian Martin dijatuhi hukuman penjara. Hukuman penjara ini merupakan salah satu hukuman penjara terlama di dunia, yaitu untuk setiap korbannya, Martin akan menerima hukuman penjara seumur hidup. Karena korbannya 35 orang, maka Martin dijatuhi 35 hukuman seumur hidup, ditambah 1.652 tahun penjara tanpa kemungkinan pengajuan bebas bersyarat. Sejak ditangkap dan selama persidangan, Martin tidak pernah menunjukkan penyesalan. Awalnya Martin dipenjara di sel khusus untuk narapidana yang punya tendensi bunuh diri. Lalu 13 November 2006 dia dipindahkan ke Hobart's Wilfred Loeb Center khusus untuk tahanan yang mengalami gangguan jiwa serius. Di sana Martin dirawat dan diawasi oleh dokter dan perawat serta bisa bebas keluar masuk selnya. Pada 25 Maret 2007, Martin mencoba bunuh diri dengan memotong nadinya dengan silet. Kemudian pada 27 Maret, dia menggorok lehernya dengan silet dan sempat dirawat di rumah sakit. Tahun 2015, Martin dipindahkan ke penjara Risdon dekat kota Hobart dengan penjagaan maksimum. Sebelumnya, psikiater forensik telah memeriksa IQ Martin yang ternyata hanya 66, masuk dalam kategori keterbelakangan mental ringan. Di penjara Risdon inilah akhirnya ditemukan kondisi yang dialami Martin selama ini. Dia didiagnosa menderita sindrom Asperger, salah satu spektrum autisme. Gejala sindrom Asperger adalah sulit berinteraksi, tidak ekspresif, kurang peka pada sekeliling, obsesif dan repetitif, serta mengalami gangguan motorik. Akibat pembantaian massal yang dilakukan Martin ini, antara bulan Oktober 96 dan September 97, pemerintah Australia menarik kurang lebih 650.000 senjata api yang dimiliki masyarakat. Hal ini merupakan salah satu gun buyback program terbesar di dunia. Sekian dulu ceritaku tentang Martin Bryan, si pembunuh massal yang pernah menggegerkan Australia. Sampai jumpa di cerita lain.